Kejagung dalami 26 nama baru terlibat korupsi MBG. Untuk nama-nama tadi masih kami pelajari ya. Untuk dalam waktu dekat kami akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka SS untuk mengkonfirmasi dari pengajuan DC yang disampaikan pada kita. Kita baru saja tadi dari Rutan telah mendapatkan pernyataan daripada klien kami, yang dimana klien kami akan menyatakan bahwa dia melakukan justice kolaborator. Artinya bahwa kenapa kita lakukan justice kolaborator? Kita bukan menghindar daripada permasalahan hukum, tapi kita ingin mengungkap kooperatif, mengungkap peran-peran besar siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan presiden ini. Jadi sekali lagi bukan kita menghindar terkait menyangkut masalah hukum klien kami. Ya, lebih dari 20 nama itu disebutkan. Cuman klien kami bilang itu baru sebagian. Karena break kita di dalam pemeriksaan kemarin klien kami cukup lelah dan mungkin akan ada pemeriksaan lanjutan, nggak tahu nanti kapan penyidik akan memberitahukan kita dan akan diungkap mungkin kemarin bilang baru sebagian aja nama-nama itu. Sebenarnya yang namanya justice kolaborator ini memang diatur sih ya dalam ini, tapi sebenarnya yang jadi pembahasan di masyarakat itu kan mengajukan justice kolaborator biar aman aja nih. Bener nggak sih kayak gitu tanggapannya, Mas? Iya, kalau saya melihatnya seseorang menjadi justice kolaborator mungkin karena dia ingin mengungkap secara utuh kasus yang terjadi gitu. Jadi biar nggak gua doang nih yang kena gitu betul. Ya. Bahasanya gitu ya. Karena kan memang untuk menjadi justice kolaborator itu kan ada syaratnya juga kan ya. Gitu. Harus pertama ya tidak ada paksaan gitu kan. Terus memang ada niat baik untuk mengungkap kasus ini dan dia itu adalah saksi pelaku gitu. Karena dengan adanya justice kolaborator ini dia akan mengungkap dari hulu sampai hilir gitu. Nah, kita berharap sih pengajuan justice kolaborator oleh Sony Sunjaya ini disetujui ya. Karena informasinya kebijakan yang diambil oleh pimpinan BGN ini memang ada tekanan dari orang-orang kuat lah gitu, yang ada di pemerintahan, di legislatif dan mungkin dari ormas-ormas ini perlu diapresiasi juga sih. Tapi sebenarnya sebagai justice kolaborator juga diatur di undang-undangnya juga ada ya? Ada dalam undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban itu ada memang. Yang pertama itu mengakui kejahatannya, bukan pelaku utama, kesaksian bernilai penting, didasari niat baik dan ada mengembalikan aset. Tapi untuk kasus ini kan program prioritas, dananya gede banget. Ada pengecualian nggak? Nggak akan ada justice kolaborator di situ atau gimana? Sama aja sebenarnya sih dari setiap kasus ya. Tapi kalau kita lihat ya secara background Pak Sony ini kan polisi ya, iya kan. Dan beliau tahu betul gitu bahwa di dalam pasal-pasal kita dalam ranah hukum memang ada yang namanya justice kolaborator. Kalau di luar orang yang terkait ya, itu kita bisa sebutnya sebagai whistleblower ya. Jadi orang yang menjadi orang yang menyampaikan informasi kepada pihak berwajib bahwa oh ini nih ada kejanggalan misalnya terkait soal korupsi dana ini gitu. Itu whistleblower. Tapi kalau di sini kan kita melihat Pak Sony memang memposisikan dirinya karena dia juga sudah menjadi tersangka, dia memposisikan dirinya sebagai justice kolaborator. Nah, artinya apa ya? Artinya mungkin ada niatan baik ya kalau kita husnuzon ya. Ada niatan baik ya kan bahwa beliau sudah menyadari kesalahannya, terus kemudian lebih baik diungkap karena memang BGN ini adalah badan yang sangat krusial terutama di pemerintahan Pak Prabowo, mengingat program prioritasnya MBG, memikirkan mungkin nasib anak-anak kecil yang banyak terjadi keracunan, jatah lauknya kurang kayak gitu, dan terus kemudian mungkin dia melihat balik lagi ke dirinya sendiri, mungkin kalau anak-anak saya makan jatah MBG-nya itu mungkin sedih gitu ya, atau mungkin kecewa gitu ya, kok yang gratis kok malah kurang baik, padahal ini dananya besar, budgetnya besar, mungkin gitu ya. Akhirnya dia menyadari itu dan terus kemudian dia demi niatan baik, demi ketulusan hati ya, demi ingin menghapus mungkin kesalahan-kesalahannya, dia siap untuk menjadi justice kolaborator gitu. Kita pikirnya positif aja dulu gitu. Tapi ya di balik itu ya kita nggak tahu gitu. Artinya
bisa jadi memang ada intrik di balik itu gitu kan. Dan yang ini yang kita juga masih terus selidiki gitu apa alasannya, tapi mungkin juga nggak akan terungkap juga ya alasannya ke publik gitu. Dan ya menurut saya sih ya, menurut kita mungkin ini hal yang positif ya, artinya memang kita harus dikupas tuntas. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Syarif Sulaiman Nahdi menegaskan, pihaknya meneliti 26 nama baru yang disebut oleh Sony terlibat dalam kasus korupsi program MBG tersebut. Sebab, kata dia, Sony masih belum menyerahkan alat bukti yang ia punya kepada penyidik untuk menguatkan kesaksiannya. Itu 26 nama sedang kami teliti. Kami cek, kami juga punya alat bukti. Kami teliti semua. Nanti akan kami panggil, kami periksa saudara SS yang mengajukan JC, tuturnya.